channel berada dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari episode sebelumnya, di mana Janbai akan mencari 5 obat ajaib yang diperebutkan seluruh pendekar dunia. Pertarungan brutal yang harus dihadapi. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Ji berhasil menyelamatkan nyawa Janbai dari racun katak mematikan, dan setelah beberapa hari Jeng Er pamit pergi. Namun sebelum pergi, Jeng Er mengatakan yang mengejutkan Janbai bahwa daun 7 ruas telah digunakan untuk menyelamatkan orang yang Ji cintai. Malam harinya, Janbai mendatangi wilayah terlarang lembah obat karena menyangka daun tersebut diberikan kepada pemuda yang berada di dalam es. Tak lama, Ji muncul dan marah. 请你立刻离开这好尸骨禁地，你为何还要私自闯入？ 之前分明同你讲过，我寻来的七夜明之在何处？明日你便把回天令还回来。你为何不告知我七夜明之在何处呢？用七夜明之救这个已死之人。不可！出去！但你必须回答我的问题。给我出去！ Ji marah besar dan mengusir Janbai karena menuduh bahwa daunnya telah diberikan kepada Suhuai. Kedua pelayannya pun membawa Janbai untuk memperlihatkan bahwa daun tersebut masih ada yang disimpan di tempat aman. Namun Janbai tetap marah karena daunnya berkurang 1. Akhirnya pelayan pun mengatakan yang sebenarnya, bahwa 1 daun telah digunakan untuk menyelamatkan nyawa Janbai sendiri saat keracunan. Janbai yang merasa bersalah akan meminta maaf kepada Ji, namun mereka semua tak mengizinkannya karena Ji masih marah besar. 他自己不愿意面对，血怀是唤不醒的。 我这就给薛谷主赔个不是。你还是先请回吧。剑有什么用？你还是速速离谷。谷主现在在气头上。谷主也该消气了。就是。 Keesokan harinya, sebagai permintaan maaf, Janbai mencari tusuk konde Ji yang hilang di kaki gunung lembah obat. Tak lama Ji pun muncul yang membuat Janbai terkejut. Dan tiba-tiba terlihat badai salju akan turun. Ji pun bergegas kembali namun sudah terlambat. Terpaksa mereka pun berlindung di sebuah gua. 你吃了七夜明之，一时半会儿死不了。有我在，或许能帮得上你的忙。又被困在这风雪之中，我误会了你，抱歉啊。我本不该瞒你。夜明之一事，你就安心歇着吧。 Keesokan harinya, Janbai terkejut melihat kondisi Ji yang semakin kritis akibat penyakit dinginnya kambuh dari semalam. Janbai pun bergegas membawanya kembali ke lembah obat. 学姐，前面就是药师谷了。Setelah kondisi Ji membaik, Janbai pamit akan pergi mencari obat ajaib kedua. Mendapatkan info bahwa bunga pilos dari Sekte Bayun akan muncul di wilayah yang jauh dalam waktu dekat. 我需即刻启程去扬州寻药。白云宫的青鸾花近日会在扬州出现。这酒，是还你山洞那一壶。那就谢谢薛谷主不吝赠酒了。慢走不送。 Tongsi ditahan dan dihukum oleh ketua karena gagal mendapatkan daunnya. Tak lama muncul Misui diutus ketua memberinya tugas baru, harus mendapatkan bunga pilos yang akan muncul di Yangzhou. Sementara Janbai sudah tiba di kota Yangzhou, namun tiba-tiba melihat seorang kakek menjatuhkan diri dari perahu. Janbai pun bergegas menolongnya, yang ternyata si kakek putus asa karena putrinya bernama Ting Er dibawa sebagai penebus hutangnya dan dijual ke tempat hiburan Linglong. Tak ditunda lagi, Janbai mendatangi pavilion Linglong dan terlihat seorang pendekar sedang bertarung, yang ternyata mereka berdua Xingji dan Qian Yu, saudara perguruannya.
Karena sudah 2 tahun tak bertemu, mereka pun berkumpul sambil berbincang. Xingji mengatakan bahwa mereka berdua diutus ketua untuk membantu Sekte Baiyun karena petinggi Sekte Baiyun bernama Tiancheng berkhianat. Mencuri bunga pilos akan diberikan kepada Wuju, ketua Sekte Yuanyi. Janbai pun akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan bunganya. Malam harinya, utusan Sekte Yuanyi bernama Mihao memasuki rumah Linglong untuk menemui Tiancheng. Janbai pun bergegas mengikutinya. Dan saat Tiancheng akan memberikan bunganya, tiba-tiba... 你也来劝我！ 我就捏你脸了，你又来！你给我松开！要耗死你！ Setelah Janbai berhasil pergi membawa bunganya, tak lama muncul seseorang yang menyerupai Janbai memasuki rumah Linglong, menghampiri Tiancheng dan menghabisinya. Ketua Baiyun bernama Tianbao tiba di sana. Dia terkejut dan marah saat Tiancheng mengatakan bahwa Janbai pelakunya. 告诉我是谁干的？天成，天成！是啊，我的交了钱货成本。天成，天成！师兄一定给你报仇，把霍战白找出来。林公主。 此事有蹊跷，还需调查。容不得我不多虑。寇之人的凶手，怎会有假的霍战白？要他偿命！ Janbai kembali ke lembah obat menyerahkan bunganya. Dan tiba-tiba pelayan mengatakan bahwa ketua Sekte Baiyun dan pasukannya berada di luar gerbang. Janbai dan Ji Yi pun mendatangi mereka. Dan Janbai terkejut saat dituduh telah menghabisi Tiancheng. Janbai berusaha menjelaskannya bukan pelakunya. Namun Tianbao bersikeras karena kesaksiannya langsung dari Tiancheng. Dan tiba-tiba Qian Yu muncul dengan menyerupai Janbai yang membuat semua terkejut. Dia pun menceritakan semuanya. Saat sedang menyelidiki, dia dihampiri oleh gadis Linglong bernama Lu Pei yang menjadi saksi melihat ada 2 Janbai pada saat itu dan menyerahkan buktinya yang ditemukan di belakang rumah Linglong. 今日我见过霍公子2回，杀人者并非霍公子，记得特别清楚。一回是在酉时，第2回是在戌时初。是有人栽赃陷害，帮了大忙。子可，多谢。此事，我姑且相信你们。静灵公主将青鸾花赠予我，我6哥的孩儿身患重疾。徐崇华，没错。 青鸾花在你的手上，是救那孩童的命。多谢前辈。 Di istana Sekte Yuanyi, ketua mengumpulkan seluruh petingginya. Ternyata tujuan inti ketua ingin menghabisi Tiancheng. Karena dengan kematian Tiancheng, maka formasi 7 bintang Sekte Baiyun tak akan sempurna. Akan dengan mudah menghancurkan sektenya. 我派你们前去，是希望将杀人的罪扰乱中原武林的局势，很好。 Janbai saatnya pergi mencari obat ajaib ketiga, yaitu lidah naga yang berada di Danau Dongting. Dan setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Janbai tiba di sana. Namun tiba-tiba gurunya bernama Qisui muncul membantu Janbai mendapatkan obatnya. Dia adalah ketua Sekte Tianshan, ayah dari Qisui. Janbai pun mengajak gurunya untuk ikut ke lembah obat, yang kebetulan di sana ada cucunya Mo'er sedang diperiksa. Namun di tengah perjalanan mereka diserang. Ji Yi dikejutkan dengan kemunculan Janbai yang terluka parah diantar oleh gurunya. Ji Yi pun bergegas mengobatinya. Dan setelah selesai pengobatan, Qisui menyerahkan lidah naga kepada Ji Yi. 需要等他苏醒过来再进行医治。展白为了救我，负了重伤。终归还是为了驯养。 Setelah beberapa hari tinggal di lembah obat, kini saatnya Janbai akan mencari obat keempat. Gurunya dan Qisui akan tinggal di sana untuk sementara. Namun kepergiannya kali ini, Janbai merasa ada yang aneh. Dan benar saja, saat memutuskan untuk kembali, terlihat gurunya sedang diinterogasi oleh Ji Yi dalam keadaan tak sadarkan diri. Ji Yi pun menjelaskan semuanya. Bahwa tempo hari, Jing Er mengirim seseorang yang menjadi saksi hidup pembantaian desa Mo. Dia mengatakan bahwa pelakunya memiliki giok langka yang sama persis dimiliki oleh Janbai, pemberian dari gurunya. Ji Yi menyelidikinya untuk memastikan apakah Qisui adalah pelakunya. Janbai pun diberi waktu 1 hari untuk mengungkap kebenarannya. 你腰间的那块玉佩息息相关，那我也实不相瞒，和霍展白身上佩戴的那一块，同一款玉佩的，就是你的师傅。他绝对不可能滥杀无辜，他的那枚玉佩早已丢失。万一是他信口胡说，诓骗你呢？薛谷主，你能给我1天时间吗？我一定给你个交代。
好，那便给你1日。 Malam harinya, Janbai menemui gurunya dan mulai bertanya secara perlahan tentang pembantaian desa Mo. Namun tak disangka sang guru marah dan mengusirnya. Janbai tak berhasil mendapatkan informasinya. Terpaksa Ji Yi turun tangan menemui Kisui dengan mengatakan bahwa besok pagi Ji Yi meminta Kisui untuk hadir membahas tentang kejadian desa Mo dengan menghadirkan satu-satunya saksi hidup yang pernah bertarung dengan pelakunya. Namun dengan mengejutkan, Kisui menolak dengan alasan harus segera kembali ke sektenya, ada urusan penting. Namun setelah pergi, dia kembali lagi mencari saksi tersebut. Dan akhirnya 叶村惨祸中唯一的幸存者，我便是当年魔家村秋水掌门又要杀人灭口吗？师傅，掌门，Kisui tewas dihabisi oleh Tongsi yang sengaja diutus ketuanya untuk lebih memperkeruh keadaan akan mengadu domba antar sekte. Namun setelah diperiksa dengan mengejutkan, ternyata Kisui masih hidup, tersisa sedikit nadinya. Mereka pun bergegas membawanya untuk diobati, meski Ji Yi sangat membencinya.我 他的命保住了。 Setelah beberapa hari, akhirnya Kisui sadar. Dia memutuskan untuk mengakui semua kejahatannya di depan umum. Kisui pun dijemput oleh Xingji dan Qian Yu akan dibawa ke sekte Dingjian untuk diadili. Dan setelah mereka pergi, Janbai pun akan pergi mencari obat keempat, yaitu Kastoyan yang berada di Gunung Salju Qingling. Namun setelah mendapatkan obatnya, tiba-tiba Janbai akhirnya tiba di lembah obat, namun seperti biasa pulang dengan kondisi terluka parah. Tak lama Ji Yi pun muncul dan bergegas mengobatinya. Janbai tak bisa melihat, dia harus beristirahat selama 3 bulan untuk kesembuhan matanya. Dan dari 5 obat ajaib yang dicari hanya tinggal 1 lagi, yaitu mutiara darah naga yang berusia 10.000 tahun. Dari hari ke hari, Janbai harus menjalani hidupnya tanpa melihat. Tak terasa 3 bulan sudah berlalu, mata Janbai pun dapat melihat kembali. Janbai pamit akan pergi mencari obat terakhir. Sementara Ji Yi akan mendatangi desa Longmen untuk pengobatan gratis bagi para penduduk. Namun setelah tiba di sana, ada yang mencurigakan. Desanya sepi seperti tak ada kehidupan. 乡亲们都去哪儿了？怎么会没有半点声息啊？ Saat sedang mengobati para penduduk yang tak sadarkan diri, Ji Yi dikejutkan dengan kemunculan para pendekar dari sekte Yuan Yi. Ternyata merekalah yang telah melumpuhkan desa Longmen. Ji Yi pun membagi tugas kepada bawahannya. 2 orang diutus untuk segera kembali ke lembah obat meminta bantuan Janbai sebelum pergi mencari obatnya. Sedangkan Ji Yi dan yang lainnya akan menghadang mereka. 站住！ 啊！
把孩子们放了。小龙， Mereka semua berhasil melarikan diri membawa para bocil karena ketakutan melihat Janbai. Ji Yi mendapatkan petunjuk dari mereka yang sempat mengatakan bahwa pembantaian desa Mo diduga sekte Yuanyi pelakunya. Janbai pun akan membantu Ji Yi untuk mencari kebenaran tentang desa Mo dan menyelamatkan para bocil. 此事交给我。谁啊？快去跟上他们。从他的口中找到灭尊的真相安心，好吗？此事交给我。 Dengan mengejutkan, ternyata Chonghua pendekar pedang kelima masih hidup, yang ternyata selama ini ketua dengan Chonghua berkomunikasi secara rahasia. Tak ada yang mengetahui seorang pun. Chonghua menyampaikan pesan telah terjadi pembantaian di beberapa desa yang dilakukan oleh sekte Yuanyi, yang tujuannya untuk memancing 5 pendekar pedang keluar dari markas sekte, agar dapat menghabisi ketua secara diam-diam saat pertahanan sekte melemah. Jika ketua sekte Dingjian tewas, maka sekte Yuanyi akan dengan mudah menguasai dunia. 是将武剑引出阁中，也能阻止袁义公重返中原。只有阁主坐镇鼎剑阁，围城阁中防守空虚，暗杀阁中，维持武林安定。阁主。 Janbai tiba di tempat para petinggi Yuanyi menginap dan sengaja bertemu dengan 2 saudara perguruannya. Mereka mengatakan semuanya tentang sekte Yuanyi yang akan menghabisi ketua dan memancing 5 pendekar pedang keluar. Ketua sudah mempersiapkan semuanya untuk mengikuti rencana mereka. Janbai pun menggunakan siasat memancing Mihao keluar. Sementara Xingji berhasil menyelamatkan para bocil dan Mihao yang mengejar Janbai berhasil dibuatnya tak bergerak. Dia pun mulai memancing Mihao tentang pembantaian desa Mo. Namun setelah mendapatkan penjelasannya, tiba-tiba Janbai terluka namun berhasil melumpuhkan 2 pendekar Yuanyi. Dia pun bergegas melarikan diri. Dan keesokan harinya, kondisi Janbai semakin melemah. Dia menulis pesan kepada Ji Yi bahwa pelaku pembantaian desa Mo adalah sekte Yuanyi. 袁一公，或是灭尊真凶。 果然与袁一公脱不了干系。 可又是身处险境，难以脱身。霍展白呢？ Setelah menerima pesan, Ji Yi bergegas mengikuti elang salju menuju Janbai. Dan akhirnya Ji Yi menemukan Janbai yang sudah tersadarkan diri.谷主，你的寒疾已经发作，会死在这儿的。可是谷主，你的病情会更严重的呀。霍展白，霍展白，展白，你快醒过来！你快醒醒！你还要去蹭西药呢，霍展白，你快醒过来！三女人。